Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fauzan Sirun Hadi dari Teknik Elektro, seterusnya itu Rafid Ahmad Prasetya dari Teknik Elektro, dan yang terakhir Farel Ahmadeo Hasilan Tobing dari Teknik Elektro. Nah, di video kali ini kita akan lebih spesifik ke arah teknik telekomunikasi. Kita akan menjelaskan 4 topik, yaitu ada 5G, seterusnya ada IoT atau Internet of Things, terus ada AI atau Artificial Intelligence, dan yang terakhir ada Cloud Computing. Nah, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu 5G. 5G adalah sebuah nirkabel generasi kelima. Sebelum beranjak lebih jauh, kita harus memahami awal permulaannya. Generasi pertama atau 1G dimulai dengan jaringan seperti telepon, seterusnya dilanjutkan ke 2G yang dikenalkannya dengan SMS. Berevolusi lagi ke 3G yang dimana web seluler dikenalkan, dan pada akhirnya sampai ke 4G dengan hal-hal baru seperti jejaring sosial, video chat, ride sharing, dan menggunakan aplikasi untuk hampir semua hal. Kembali lagi ke 5G, jaringan 5G pertama tersedia di seluruh negeri dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. 5G ini juga 100 kali lebih cepat dibanding dengan jaringan 4G pada saat ini. Dan 5G juga menghasilkan broadband berkecepatan tinggi yang menjadi salah satu keuntungan seperti melakukan streaming 4K yang sempurna dan mendownload apapun yang Anda mau secara cepat bahkan instan. Nah, 5G juga 5 kali lebih responsif daripada jaringan saat ini dan dapat menghubungkan perangkat 100 kali lebih banyak. 5G juga akan menghubungkan kita dengan dunia dengan cara baru dan inovatif, seperti augmented reality dan model perawatan kesehatan yang baru. Mungkin ini hanyalah beberapa dari hasil penciptaan 5G dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Oke, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke IoT atau Internet of Things. Jadi Internet of Things ini merupakan suatu konsep teknologi di mana suatu objek dapat melakukan komunikasi dengan objek lainnya tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer dengan terhubungnya internet. Nah, IoT ini pada awalnya ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan berkembang sampai sekarang. IoT ini sendiri sudah diimplementasikan di beberapa teknologi seperti Global Positioning System atau yang biasa kita kenal sebagai GPS. IoT juga sudah diterapkan di berbagai bidang pastinya. Salah satunya yaitu bidang industrial atau bidang industri yang biasa disebut IIoT atau Industrial Internet of Things. Keuntungan diterapkannya IIoT ini adalah kita dapat memantau banyak mesin dari satu perangkat dengan waktu yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kalau untuk cara kerja IoT sendiri adalah dengan cara memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang setiap perintahnya dapat menghasilkan interaksi antar perangkat yang saling terhubung satu sama lain secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang perangkat pintar atau smart devices yang dapat terkoneksi satu sama lain dalam teknologi yang diusung oleh 5G, istilah Internet of Things ini sangat berperan penting. Ya. IoT juga dapat diartikan sebagai paradigma baru yang memungkinkan komunikasi antara perangkat elektronik dan sensor melalui koneksi internet yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah kehidupan manusia, menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang dari kebutuhan pemerintahan hingga inovasi dalam bidang industri. Nah, jadi IoT itu sendiri adalah sebuah inovasi yang menggabungkan sistem pintar terintegrasi, framework, dan perangkat sensor. Untuk mencapai tujuan dari IoT ini harus didukung dengan teknologi kuantum dan nanoteknologi dalam hal ruang penyimpanan dan kecepatan koneksi serta sistem penginderaan.
Sekarang saya akan membahas tentang AI. AI atau Artificial Intelligence adalah suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Sebelum beranjak lebih jauh, kita akan membahas dulu Artificial dan Intelligence. Artificial bisa apa saja yang dibuat oleh manusia atau hal yang tidak alami. Sedangkan Intelligence adalah kemampuan untuk memahami, berpikir, dan belajar. Jadi kalau digabungkan antara Artificial dan Intelligence, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan di bidang ilmu komputer yang sangat luas dan membuat mesin menjadi tampak atau mempunyai kecerdasan seperti otak manusia atau bahkan lebih. Tujuan dari AI ini adalah menciptakan suatu sistem yang mampu untuk berfungsi secara mandiri dengan cerdas. Di masa depan, AI diharapkan akan menjadi sedikit kurang artificial dan lebih ke intelligence. Hal ini dikarenakan akan membuat suatu sistem yang nantinya akan mempermudah suatu pekerjaan atau task yang membutuhkan waktu yang banyak menjadi singkat dengan otomatis menggunakan AI. Tetapi dengan itu, keahlian manusia tetap dibutuhkan untuk membangun dan memelihara sistem tersebut. Jadi pada dasarnya AI adalah suatu kecerdasan buatan yang dapat mengoptimalkan pekerjaan di bidang apapun dengan masa yang terus berlanjut. AI juga sudah ada di keseharian kita tanpa kita sadari juga. Contohnya di handphone di iPhone mempunyai AI Siri, di Samsung ada Bixby dan lain-lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Sebelum ke pembahasan, kita akan menjabarkan arti dari cloud dan computing. Cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Jadi apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing adalah suatu proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Contoh dari cloud computing sendiri yaitu Gmail, Google Drive, aplikasi media sosial, dan masih banyak lainnya. Ada 3 jenis cloud computing. Yang pertama yaitu SaaS. SaaS atau Software as a Service adalah layanan cloud computing yang dimana kita bisa menggunakan langsung aplikasi yang disediakan, seperti contoh Gmail, Twitter, dan Facebook. Yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service, merupakan wewenang yang menyediakan computing platform. PaaS ini biasanya sudah terdapat database, web server, dan framework aplikasi yang bertujuan untuk menjalan aplikasi yang telah dibuat. Contoh dari PaaS sendiri yaitu Amazon Web Service dan Windows Azure. Dan yang terakhir yaitu IaaS atau Infrastructure as a Service yang merupakan layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT seperti CPU, RAM, storage, dan komponen-komponen lain. Komponen-komponen ini nantinya akan digunakan untuk membuat komputer virtual. Contoh dari IaaS sendiri yaitu Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi-teknologi tersebut yang telah kami sebutkan di bagian video sebelumnya merupakan salah satu atau salah dari beberapa contoh dari banyak hal lain yang telah dikembangkan oleh banyak peneliti, banyak engineer, dan semua pencetus ide-ide di luar sana yang telah berkomitmen untuk mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik melalui inovasi yang mereka kembangkan sampai akhirnya dikenalkan ke dunia. Yang secara prinsip, inovasi adalah berhasil untuk mengimplementasikan sebuah ide baru dan menciptakan value untuk masyarakat negara sampai dunia. Harus diakui bahwa inovasi mengenai
yang tadi kita sudah sebutkan juga, 5G mobile network, Internet of Things, Artificial Intelligence, sampai cloud computing ini dapat dikatakan telah mengubah peradaban manusia secara masif. Meskipun untuk saat ini masih belum sepenuhnya dapat dirasakan karena penerapan teknologi ini pastinya membutuhkan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dan sedang dalam proses pembuatannya, khususnya di negara kita ini, di Indonesia. Nah, kita dapat membayangkan bahwa kedepannya akan terjadi banyak perubahan yang signifikan mengenai apa yang kita miliki saat ini. Kita sebagai masyarakat secara umum harus dapat menghadapi perubahan secara adaptif dan krisis pastinya. Dan kita atau saya bersama teman-teman kelompok saya sebagai seorang engineer, kita juga harus menerapkan engineering ethics yang merupakan pedoman sebagai kewajiban moral terhadap engineering dan dunia yang mencakup bahwa engineering itu sendiri didasari oleh prinsip moral dan jaminan kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang saya dan kelompok saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini di video yang merupakan hasil dari diskusi kami mengenai teknologi-teknologi dalam bidang engineering, khususnya di electrical engineering dalam peminatan teknik telekomunikasi atau telecommunication engineering. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan untuk didengar. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.